Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita punya sumber yang menarik banget nih dari Anda. Bab 16 dari Sapiensnya Yuval Noah Harari. Judulnya Credo Kapitalis. Nah, credo di sini kalau saya nggak salah itu semacam sistem keyakinan inti gitu ya. Betul, betul. Inti keyakinan. Dan sumber ini punya klaim yang cukup berani ya. Kapitalisme itu katanya bukan cuma soal sistem ekonomi, tapi udah jadi semacam etika, bahkan disebut mirip agama modern yang paling dominan. Wah, gimana tuh? Siap kita bedah bareng? Siap dong. Poin sentral yang diangkat di bab ini tuh gini. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu diposisikan sebagai, kebaikan tertinggi. The supreme good gitu. Itu dalam etika kapitalis. Jadi bukan lagi sekedar sarana, tapi udah jadi tujuan itu sendiri. Tujuan ya, bukan cuma cara. Ya, keadilan, kebebasan, bahkan sampai kebahagiaan personal kita, menurut argumen di sini nih, semuanya dianggap bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Yang penting tumbuh terus. Ini jadi kayak fondasi berpikirnya gitu, yang akan kita telusuri lebih dalam. Menarik, menarik. Nah, sumber ini terus nyebut peran Adam Smith kan. Katanya dia mengubah cara pandang yang fundamental banget. Kalau dulu ekonomi sering dilihat kayak zero-sum game. Kalau saya untung, Anda pasti rugi. Nah, itu dia. Smith datang dengan ide win-win. Jadi dengan kita ngejar untung pribadi, malah katanya kita kontribusi buat kesejahteraan semua orang. Persis. Jadi kalau ngikutin Smith di teks ini, jadi kaya itu bukan dosa lagi dong, malah jadi tindakan bermoral. Wah, itu pasti revolusioner banget ya pada masanya. Oh, sangat, sangat revolusioner. Karena itu kayak mendamaikan dua hal yang, berabad-abad dianggap musuhan. Ngejar kaya, sama jadi orang baik, gitu. Nah, ini nyambung banget ke ajaran utama kapitalisme yang disebut di sumber ini tadi. Pertumbuhan ekonomi adalah kebaikan tertinggi. Oke, jadi itu kredo utamanya ya? Iya. Dan gimana cara mencapainya? Yaitu dengan terus-menerus reinvestasi keuntungan. Keuntungannya nggak cuma buat konsumsi mewah gitu aja, tapi harus diputer lagi ke dalam produksi, biar menghasilkan lebih banyak lagi keuntungan di masa depan. Jadi reinvestasi itu kayak ritual wajibnya gitu ya? Bisa dibilang gitu. Itu mesinnya yang menurut keyakinan ini bakal terus muter roda kemajuan. Oke. Tapi keyakinan pada pertumbuhan ini kan nggak selalu lurus-lurus aja ya jalannya. Sumber ini juga ngasih contoh yang cukup liar ya. Ingat nggak kisah Mississippi Company di Prancis abad ke-18 yang diceritain si John Law itu? Iya, John Law. Itu kan dia jual mimpi kekayaan yang luar biasa ya dari koloni Perancis di lembah Mississippi. Padahal waktu itu daerahnya ya ampun masih belum berkembang sama sekali. Bener-bener cuma modal cerita. Modal cerita doang? Iya, tapi harga saham Mississippi Company itu meroket gila-gilaan. Kenapa? Karena orang optimis, spekulasi. Bukan karena ada laporan beneran dari sana. Orang rame-rame investasi karena percaya sama potensi untung di masa depan. Nah, ini nunjukin banget betapa pentingnya elemen iman atau kepercayaan dalam sistem ini. Wah, jadi iman ya kuncinya? Bisa dibilang gitu. Dan waktu gelembung kepercayaan itu pecah, karena kenyataan gak sesuai harapan, ambruknya juga dahsyat banget. Mengguncang seluruh ekonomi Prancis waktu itu. Gila juga ya dampaknya. Kepercayaan pada narasi pertumbuhan masa depan itu ternyata sepenting itu ya? Vital banget. Nah, bukan cuma soal gelembung saham aja nih. Hubungan antara modal sama kekuasaan negara juga disorot tajam di sini. Contohnya, obligasi pemberontakan Yunani di abad ke-19. Itu gimana ceritanya? Agak lupa saya. Oh, itu gini ceritanya. Para pemberontak Yunani kan lagi lawan Kesultanan Ottoman ya? Nah, mereka butuh dana. Terus mereka nerbitin obligasi. Yang beli siapa? Ya para investor di London. Oke, investor London beli utang Yunani. Terus? Terus, Yunaninya ini hampir kalah nih perangnya. Wah, investor di London langsung panik dong. Investasi mereka bisa hangus kan? Pasti panik lah ya. Lobby mereka kuat banget di pemerintahan Inggris. Akhirnya, coba tebak apa yang terjadi. Jangan bilang Inggris jadi ikut campur. Tepat. Angkatan Laut Inggris yang waktu itu adidaya banget, turun tangan langsung. Bantu Yunani ngalahin Ottoman.
Hasilnya, Yunani memang merdeka sih, tapi lahirnya udah langsung ngutang gede banget ke para kreditur Inggris itu. Tunggu. Jadi maksudnya kepentingan investor swasta di London itu bisa sampai mendorong negara sekuat Inggris buat intervensi militer cuma buat nyelamatin investasi mereka? Ya, kurang lebih gitu poin yang mau disampaikan argumen di sumber ini. Wah, itu luar biasa sih. Bagaimana modal bisa sekuat itu ya, bisa ngebentuk peta politik, bahkan nentuin hasil perang. Nah, itu dia. Itu yang ingin ditunjukkan oleh argumen di teks ini. Kepentingan modal itu bisa nyatu, atau bahkan dianggap sama aja kayak kepentingan nasional. Ini ilustrasi yang kuat banget gimana dinamika kapital dan kredit bisa punya pengaruh gede dalam hubungan internasional dan pembentukan negara modern. Jadi ini bukan sekedar urusan pasar uang aja. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya dari semua ini, Sumber ini tuh ngelihat kapitalisme bukan cuma sebagai sistem buat ngatur duit dan barang. Tapi jauh lebih dalam dari itu ya. Kayak sebuah sistem kepercayaan, sebuah agama modern, kalau kita pinjam istilah Harari, yang paling berhasil nyebar kemana-mana. Betul sekali. Lengkap dengan kredo utamanya, yaitu pertumbuhan. Terus ritualnya itu tadi, reinvestasi, dan bahkan punya kekuatan buat mempengaruhi negara gitu ya. Bisa kita ambil dari pembahasan sumber ini adalah ajakan buat ngelihat kapitalisme lebih dari sekedar definisi ekonominya. Ia dihadirkan sebagai sistem etika yang meresap kuat banget ke masyarakat. Akarnya itu keyakinan bahwa pertumbuhan adalah segalanya. Porosnya di situ. Nah, keyakinan inilah yang menurut argumen dalam teks ini ya, secara fundamental ngebentuk cara masyarakat kita diatur, prioritas politik kita apa, dan bahkan cara kita masing-masing ngeliat apa itu sukses, apa itu bahagia. Wah, ini bener-bener buka cara pandang baru sih. Dan mungkin ini ya membawa kita ke pertanyaan penutup buat Anda di rumah renungkan. Seberapa jauh sih keyakinan pada pertumbuhan di atas segalanya ini udah mendarah daging banget dalam cara kita, Anda dan saya, melihat dunia? Seberapa sering kita bikin keputusan, entah besar atau kecil, berdasarkan asumsi kalau lebih banyak itu otomatis berarti lebih baik. Mungkin tanpa kita sadari, tanpa pernah kita pertanyakan lagi. Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut ya. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.